Assalamualaikum Pak Anggit. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana Bu Nurul? Ada yang bisa saya Sedang, bantu? iya Pak, sedang sibuk ya Pak? Enggak Bu, Alhamdulillah enggak lagi sibuk Bu. Gimana kabarnya Bu Nurul? Ya, Alhamdulillah baik. Hanya saja ada yang ingin saya diskusikan nih Pak Anggit. Barangkali Pak Anggit bisa Oh, bantu saya nih mengenai hal yang sedang saya hadapi. iya Bu. Kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Pak, eh, saya tuh punya sekelas gitu ya yang salah satu anaknya itu kurang kooperatif gitu. Jadi menghambat saya dalam mengkondisikan kelas gitu. Dalam melangkah apa tiap langkah-langkah pembelajaran itu menjadi lebih lama karena mengkondisikan anak ini dia itu selalu ini Pak, kalau kita ngomong sedikit dia langsung jawab gitu. Nah, saya Iya, agak-agak kesulitan gitu Pak untuk menghadapi anak yang seperti ini. oke. Berarti kira-kira pertemuan kita ini tujuannya apa Bu Nurul? Bu Nurul pengennya apa nih? Saya sih pengennya murid saya yang satu ini bisa kooperatif saat saya ngajar, terus juga bisa sama dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Oke, berarti ya muridnya inginnya harapannya Bu Nurul satu murid ini sama seperti murid yang lain ya bisa dikontrol atau bisa belajar dengan kondusif ya Iya, Bu Nurul. Oke, minimal dia tidak langsung merespon gitu ketika kita ngomong sedikit, dia langsung merespon merespon sehingga kan apa ya, kesulitan gitu untuk eh, saya jadi mengajar gitu Pak. oke, baik Bu Nurul. Saya mau nanya nih Bu Nurul sebelumnya selain tadi harapan tadi ya Bu Nurul yang ingin muridnya yang ingin seperti murid yang lain ya gitu. Kira-kira sebelum bertemu saya apa yang Bu Nurul lakukan ketika murid itu melakukan sesuatu gitu? Ada nggak? Saya sih sudah apa ya, menegurnya secara tidak langsung ya Pak. Jadi saya bilang, anak-anak kalau kita lagi berbicara itu nunggu teman kita bicaranya selesai, baru nanti gantian. Kalau dua-duanya ngomong, siapa yang dengar? Saya udah bilang gitu. Maksudnya secara umum ya. Oh, Tapi anak itu nggak ngeh juga gitu, nggak paham juga gitu. Saya udah memperlakukan itu Pak. Tuh dan itu sudah sering kali gitu. Begitu Pak Anggit. gitu. Kira-kira tadi yang Bu Nurul lakukan menegur gitu sudah sering dilakukan. Apakah menurut Bu Nurul optimal atau masih belum efektif gitu Bu? Belum sih Pak, karena belum ada perubahan ya yang saya rasakan dari sikap anak itu yang sebenarnya juga mengganggu teman-teman yang lain gitu dalam belajar. Oke, siap. Saya mau nanya lagi nih Bu Nurul, kira-kira selain yang tadi ya Bu, kira-kira ada hambatan nggak kira-kira hambatan yang menghalangi Bu Nurul untuk mencapai tujuan tadi ya, untuk mengkondusifkan anak tersebut. Kira-kira ada nggak Bu hambatannya Bu? Hambatannya ada sih Pak, jadi saya pikir pendekatan saya yang tadi kayaknya kurang maksimal, saya harus cari strategi baru ya Pak Anggit. Hmm. Oke, kira-kira selain hambatan ya Bu, pastinya ada kekuatan lah yang dimiliki Bu Nurul ya. Kira-kira kekuatan apa yang Bu Nurul miliki atau mungkin ada dukungan dari orang sekitar atau dari lingkungan gimana Bu? Saya sudah mulai memikirkan strategi yang berikutnya ya Pak, yaitu saya mau ajak ngobrol secara personal gitu. Setelah itu kalau saya harapan saya itu efektif gitu, ada perubahan pada sikap anak itu minimal pada saat belajar ya gitu. Tapi saya juga belum tahu sih Pak itu akan maksimal atau enggak dilakukan ke anak itu Pak. Akan yang menjadi kebutuhan dasar dia mungkin yang tidak terpenuhi sehingga yang membuat indikator dia menjadi seperti itu gitu. Apakah anak ini sepertinya kurang perhatian atau apa gitu. Saya akan mencoba menggali ke sana sih Pak Anggit. Oke, baik. Berarti rencana apa?
Bu Nurul nanti akan melakukan obrolan ya dengan peserta didik secara pribadi untuk mengetahui hambatannya. Mhm. Mungkin ada hambatan yang atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya Bu, seandainya ketika Bu Nurul sudah melakukan hal tersebut ya, sudah memanggil peserta didiknya, kira-kira misalnya hal ini belum efektif atau belum optimal, kira-kira ada solusi lain nggak yang Bu Nurul lakukan gitu Bu? Ya itu Pak, tadi secara personal dulu, berdua sama anaknya, kalau enggak juga saya coba minta bantuan Tuan BK. Kalau nggak berhasil juga saya mencoba untuk menanyakan kepada wali kelasnya, mencari tahu mengenai background anak ini di rumah bagaimana, harapannya orang tuanya kooperatif sehingga bisa bertemu dengan orang tuanya untuk mengkomunikasikan sikap anak ini gitu Pak. Oke, sebelum itu Bu Nurul saya ada yang terlupakan. Kira-kira Bu Nurul pernah komunikasi dengan rekan lain nggak atau guru bidang studi yang lain? Apakah anak ini bermasalah di pelajaran Bu Nurul aja atau mungkin memang bermasalah di seluruh mata pelajaran gitu Bu? Iya Pak, sudah Pak, sama. Ternyata itu juga kesulitan yang ditemui oleh teman-teman di kelas ketika mengajar kelas tersebut, yaitu ya satu anak itu yang membuat eh, apa ya, rasanya menjadi sedikit berbeda gitu dari kelas yang lain. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira nanti untuk langkah selanjutnya nih Bu, untuk rencana aksi yang Bu Nurul akan lakukan, misalnya strategi atau hal konkret apa yang akan Bu Nurul lakukan untuk mencapai tujuan tadi ya, untuk mengkondisikan peserta didik tersebut, apa Bu? Yang paling dekat itu langkahnya ya saya eh, mencoba mencari tahu dulu sih latar belakang anak ini sehingga harapannya pendekatan yang sudah saya rancang yang pertama, kedua, ketiga itu mana sih yang paling tepat gitu sih Panggit. Oke, kemudian Bu, untuk jangka waktunya kira-kira kan Bu Nurul pasti akan melakukannya segera ya Bu. Nah, Ya, kira-kira nih butuh waktu yang panjang atau yang pendek gitu Bu, kira-kira untuk melakukan strategi yang Bu Nurul buat ini Bu. harapannya sih secepatnya. Oh iya, baik. Iya, Harapannya sih secepatnya ya Pak, karena agar berkaitan iya betul Bu. Kemudian ada Bu, hasil kira-kira belajarnya. pastinya ya yang Bu Nurul lakukan itu demi kebaikan peserta didik ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak yang Bu Nurul perlukan dukungan atau memang ada pihak-pihak yang bisa membantu Bu Nurul dalam mencapai tujuan Bu Nurul ini? Kira-kira ada nggak Bu? Tentunya ada ya Pak ya tadi di antaranya wali kelas, guru BK, orang tua, ya yang harus berkoordinasi dengan maksimal sehingga anak ini mungkin apabila dia kurang perhatian merasa diperhatikan gitu sehingga dia bisa memposisikan dirinya lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, nah misalnya nih Bu Nurul, seandainya apa yang Bu Nurul rencanakan ya sudah dikemas dengan baik, sudah direncanakan dengan matang, kemudian tiba-tiba muncul gangguan atau ada hal yang menghambat, kira-kira bagaimana Bu Nurul mengantisipasinya? Aduh ada gangguan misalnya kok orang tuanya tidak kooperatif gitu Pak. Ya, misalnya, Kalau seperti itu saya akan mencoba mmm, pendekatan juga ke orang tuanya, memberikan gambaran kondisi yang sedang dihadapi anaknya, dan apa maksud saya memberikan eh, apa ya pelayanan ini kepada anak itu. Saya akan menjelaskan bahwasanya ini semua untuk kebaikan Ananda gitu, baik untuk hari ini maupun seterusnya, gitu sih Pak. kemudian Bu, kira-kira indikator keberhasilan yang Ibu lakukan dikatakan berhasil atau tidaknya apa Bu kira-kira?
Indikatornya apabila anak itu sudah bisa mulai eh, beradaptasi mengetahui budaya komunikasi di kelas, terutama saat belajar sih Pak. Sebenarnya sederhana ya, tapi kan kalau kita eh, melihat karakternya yang seperti itu, berarti bagaimana anak ini bisa mengubah lebih baik sedikit-sedikit deh karakter yang dimiliki oleh dia gitu. Oke, ya. Saya rasa sih yang Bu Nurul rencanakan sudah bagus ya Bu, mudah-mudahan berjalan baik. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kira-kira apa komitmen Ibu supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan segera mungkin dan mencapai harapan yang Ibu harapkan gitu. Gimana Bu? Gimana Pak? Maaf. Komitmennya gimana Bu? Supaya rencana yang tadi Ibu sudah jabarkan bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa hasilnya itu sesuai dengan harapan Ibu gimana Bu? Komitmen dalam diri saya. Iya, Komitmen dalam diri saya harus sabar, harus terus-menerus memberikan bimbingan, harus apa ya, karena kan kalau mmm, mendidik itu kan nggak langsung gitu ya, perlu proses, perlu waktu. Sayanya sih yang harus benar-benar berkomitmen untuk tidak melepas begitu saja gitu, sampai tuntas lah untuk menghadapi pendekatan-pendekatan yang saya rancang ini. mhm, oke. Kemudian Bu, terakhir yang saya tanya, kira-kira setelah kita ketemu nih, kita ngobrol bareng, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Seperti itu, terkait dengan komitmen Ibu dan rencana aksi Ibu. Tindak lanjutnya mengenai komitmen itu ya sudah mulai saya jalankan meskipun ya berproses juga gitu. Lebih ini sih mengkawal komitmen yang saya bangun gitu agar benar-benar terlihat oh sudah bisa beradaptasi dengan baik anak ini gitu sehingga kelasnya juga menjadi lebih kondusif, terus hasil belajarnya maksimal, teman-teman yang lain tidak terganggu dan lain-lain. Oke, kemudian Bu, kira-kira ada nggak yang Bu Nurul butuhkan supaya komitmen ini tetap eh, berjalan, maksudnya tetap bertahan gitu Bu. Kira-kira ada nggak yang Bu Nurul butuhkan selain mungkin yang Bu Nurul lakukan, mungkin ada yang dibutuhkan selain itu Bu? Yang dibutuhkan apa ya? Ya itu tadi ya Pak, eee, teman-teman yang mendukung, rekan-rekan kerja yang mendukung, Oke, terus, lebih kepada ketekunan dan kesabaran sih ya kali ya yang harus, selalu ada gitu ketika udah tahu kondisi kelasnya seperti itu, pasti tidak berharap terlalu oke. ideal lah, maksudnya artinya tetap memberikan pengajaran yang terbaik, hanya saja ya tetap harus bersabar dengan kondisi yang belum sesuai harapan. Baik. Oke, Bu Nurul, kayaknya Aduh, susah banget apa sih yang Bu ini Nurul Andri. rancang sudah bagus ya terkait dengan menghadapi peserta didik yang seperti itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Baik, Kemudian terima kasih Pak Anggi. ya mudah-mudahan berhasil dan semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Semangat, tetap semangat dan tetap optimis untuk bisa menghadapi masalah tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu Bu. Baik, terima kasih Pak Anggit. Sama-sama Bu Nurul. Terima kasih Saya juga. akan mencoba menjalankannya dengan baik. Baik, siap Bu Nurul. Semangat Bu Nurul.